Terkadang kita cemburu ya Bu. Kita cemburu apa ya, kita bisa seperti itu. Ini saya juga punya teman namanya Pak Surono. Saya pernah cerita Pak Surono itu ketua takmir masjid gitu ya. Pernah cerita? Oh, kalau sama ibu belum. Ya, pernah punya teman akrab pensiunan di BUMN, pensiun terus jadi ketua takmir, padahal pindah dari Jakarta. Beliau bergerak di bidang dakwah, masya Allah aktivis tuh. Terus tibalah satu jadwal di malam Ahad seperti ini. Kita kajian kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Baharudin di Masjid Muhajirin. Kita membahas tentang apa Bu? Wajibnya orang berwasiat. Wasiat, bahas tentang wasiat. Terus di pagi hari subuh beliau sholat berjamaah subuh dan ada pengajian juga sampai isya. Terus habis sholat isya, sholat isya ya, terus awabin. Setelah itu beliau mundur duduk di teras itu sama istrinya, dihidangkan makanan, makan biasa. Di situ duduk habis makan rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Terus istrinya bilang, Pak, sarapannya udah siap, masuk gitu. Ya, kata Allah, ternyata dia sudah meninggal dunia. Meninggalnya sudah sholat subuh berjamaah, bahkan mungkin kemudian subuh juga, atau mungkin sebelumnya tahajud. Malamnya kajian bersama dengan kita. Malamnya setelah dapat ilmu kajian, dia berwasiat sama istrinya dan anak-anaknya. Loh, Insya Allah berwasiat. Aku besok, aku ini. Paginya Bu, nggak nunggu seminggu 2 minggu gitu. Besoknya Adit langsung meninggal. Subhanallah. Ada juga ya. Yang banyaklah beberapa peristiwa-peristiwa yang kita itu terkadang juga opo iso besok meninggal seperti itu ya. Kita kan inginnya husnul khatimah. Saya jadi ingat satu ayat Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yasin ya. Ayatnya berapa nanti dicari. Inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyampaikan jemaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membangkitkan orang-orang yang mati. Jadi kita semua ini pasti mati ya, tunggu jadwalnya aja. Nggak tahu nih 2030 pasti ada yang udah mati itu pasti. Nggak tahu siapa dulu pasti. Allah ada siapa dulu 2040, 2050. Panjenengan pernah membayangkan nggak Bu 2070 itu kayak apa? Mesti harus mati kayaknya. Ibu-ibu loh, aku sudah sepuh kali. Jadi orang kali sampai di Sugibo yang mono tidak bisa melawan kematian. Hal di sini Allah sampaikan, tidakkah baru masuk di alam yang ketiga, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Saudara kita yang kemarin meninggal itu sudah masuk alam barzah. Alam barzah disebut barzah penantian ruh apa sih Pak? Nunggu kiamat. Kiamat baru dia mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur gitu aja. Nah terus jadinya pernah bayangin nggak? Wong sing mati tahun 1500. Saya ini ngopo ya? Kira-kira jangan pernah bayangin. Betul ini. Bayangin mawon sambil mawon. Kalau itu mati lampu, roro bengi, mati lampu, mulai katanya itu duduk sesek. Betul kan masuk rasanya sesek kayak apa kan? Waduh gerabak bujuk pulau dah.
HP, lampu. Ya, istri saya itu yang kena asma, itu malah enggak, saya malah sesek. Istri saya itu kena asma. Oh, sesek. Terus ono cahaya melip-melip, dia menurut rasanya terus mulai Bismillah. Allah alam, tidak tahu sudah. Apa mungkin ini karena satu ketakutan atau gimana? Ini tadi alam kubur itu gelap gulita, gelapnya luar biasa. Yang bisa menerangi alam kubur adalah as-salatul nur. Salat adalah cahaya. Misalnya cahayanya mulai jendek kok. Masya Allah. Setelah itu Pak, kita masuk ke alam yang kelima, alam mahsyar. Di alam mahsyar itu nanti kan kita habis nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu habis kita sirna, kecuali tulang sulbi, tulang ekor itu seperti biji-bijian yang tertanam di tanah. Nanti dari biji itu pukul gitu. Kita juga demikian. Di tanah mahsyar, tulang-tulang sulbi itu tertanam di tanah mahsyar. Allah turunkan hujan selama 7 hari 7 malam, yang airnya itu sangat pekat seperti air mani seorang laki-laki. Airnya muncullah sorry Usman Syekh Bowo muncul semuanya tanpa berbusana dan juga tanpa dihitamnya, semuanya Allah bangkitkan itu. Terus Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah kami saling melihat satu dengan yang lainnya ya Rasulullah? Ya, kan isi gitu. Kita nggak sempat lagi mikir itu. Kalau bayangke hoyo, pada waktu itu orang akan gemetar memikirkan nasibnya masing-masing. Orang saling berbisik, apa ya aku selamat, apa ya aku selamat. Hening, orangnya mau bisikan, apa ya aku selamat, apa ya aku selamat. Waktu itu semuanya hening. Wow, kemeruyuk orang-orang, miliaran orang, bahkan mungkin sampai triliunan orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu sehening hanya berbisik di dalam mulutnya. Oh ya aku selamat, oh ya aku selamat. Gak ada terus golek inti sing jenenge Dewi Persik. Gak ada. Gak koper kita lihat seperti itu dan gak koper. Kenapa saya katakan itu? Pada waktu gempa tahun 2006, saya lulus SMA Pak. Ya, mungkin kalau dengan didik. Pas itu saya daftar polisi waktu itu. Itu gempa, padahal saya harus berangkat ke Polda DIY waktu itu. Ada yang dites di Polda DIY itu nggak cuma mencekak kok. Ditanya kenapa? Ternyata rumahnya ambruk gitu. 2006. Terus kamu tahu toh? Iya. Kalau masih mau bocah mulai tahun kelahiran 2007 gitu. 2006. Itu kita keluar rumah ada sing modele mengkonal kandul ya ada, dan kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti oleh awak sabunan tok sing masya Allah keluar tanpa busana. Kita baru paham kalau itu tanpa busana itu setelah gempa itu berhenti. Pakai bodoh. Usman rapi, dari subuhan subuhan bareng ngaji, mungkin Melayu kan bawa Masya Allah. Betul nggak Bu? Saking paniknya orang udah nggak mikirkan Allah, betul nggak? Bahkan Melayu barang itu orang ngerti bising bu kelambi bising orang, saking paniknya. Saya jadi paham besok keadaannya itu sudah sangat mengerikan. Itu kita nggak mati. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang semata kaki, sebetis, selutut, sepinggang, sedada, bahkan sampai segini keringat orang. Ada yang sampai di atas kepalanya. Taruhlah mengatakan itu kesakitan di atas kesakitan. Orang iso mati, ini keblebok apa jadi keringat. Masya Allah.
Dan di surat Yasin tadi Allah sampaikan itu dicatat semuanya, catatan-catatan amal mereka itu skala di dunia itu bekasnya apa saja itu semuanya rapi di dalam satu catatan yang dinamakan catatan induk di Lauhul Mahfuz. Coba panjenengan cari itu di Quran surah Yasin. Itu panjenengan nanti akan dapat menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Tidak ada yang menjamin, oke, uang yang Arab jenengan itu imannya lu HP ya. Yang jelas kita nanti meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki beban di dunia, terutama perkara masalah utang. Oke. Ada salah satu sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah tak mau menyolatkan karena masih punya hutang 2 dinar. Akhirnya 2 dinar itu tadi, 2 dinar itu 1 dinarnya itu sekitar 4 jutaan. Jadi punya hutang sekitar 8 juta. Nah terus akhirnya salah satu sahabat, ya Rasulullah aku yang menanggung. Keesokan harinya ditanya oleh Nabi SAW, sudah kamu bayar belum? Belum. Rasulullah langsung meletas, langsung melengos, langsung ngomong. Akhirnya salah satu sahabat ini, siapa namanya, Ubay bin Ka'ab ya, atau saya dulu masih namanya, itu kembali ke rumahnya, ambil uang, dibayar dan bertemu Rasul. Ya Rasul, aku sudah membayarkan hutangnya. Detik ini juga kulitnya sudah mendingin. Kita sing utang, rakyatan Indonesia aku bayar deh. Biar zaman SMP nakal mangan TP 5 orang bayar. Itu jangan eling-eling nek ibu kantine wis kehilangan jejak dengan menginfak mengriki. Caranya apa ibu? Oh. Jebulmu caranya. Nek umpami Ustaz, bagaimana kalau dulu ada seorang maling motor sehingga dia paling motor sukses berhasil, tidak ada orang tahu, maka dia harus cari orang yang punya motornya itu dulu yang mana, dia belikan, beli motor yang baru, dikasih di depan rumahnya, ditulisi ini motor saya ganti rugi yang dulu pernah saya maling. Caranya gitu. Oh jujurkan moro, dulu motornya saya maling, sekarang saya ganti, jangan kepuki. Caranya gitu, ya. Apapun, bu nyolong sendal, bu makan tempe bayar, soto bayar, numpak bis orang bayar, gitu. Ayo, numpak bis. Aku biar tahu deh. Oke, lawan dibayar orang jauh dia. Aku terus, wah lumayan nih. Aku dibayar, mau semono mau bayarnya mau 1 second, zaman dulu SMP. Insyaallah, cita-cita dengan husnul khotimah. Oh, tekan dinding ini jamaah. Betul apa nggih? Kita sekarang akan belajar apa ini? Belajar apa? Qurannya kok betenan. Sekolah betenan Quran. Dijari betenan apa? Minggu ini bagusnya pakai Quran. Kita baca Al-Fatihah dulu. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sekarang panjenengan Al-Fatihah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
an'amta 'alaihim atau ihdinas siratal ladzi, maka alternatifnya dengan ihdinas sirat kata dia sui. Jangan lambat, jangan sui, jangan cepet ya, sui. Ihdinas sirat kata dia. Ya, Al-Fatihahnya itu. Yuk sekarang An-Nasr. Idza ja 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Allah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya, kita bahas saja dulu. Besok kita komennya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus jemaah sekalian, kita akan masuk pada Quran surah Al-Kafirun. Kemarin sampai ayat berapa? 3 ya. Kita masuk ke ayat 4. 3 pun? Ya 3 dulu ya. Oke, gampang nih. Karena di ayat 5 juga sudah terulang di ayat ketiga gitu. Ya, sekarang kita masuk di ayat yang keempat. Wala ana, di sini ada asifru ana. Nah, bunternya ini bunter lonjong. Wala ana bidum ma abadtum. Ada abadtum ayat yang 4. Abadtum. Jemaah sekalian, di sini panjenengan saya kenalkan satu tanda dobetu namanya. Tanda-tanda baca itu namanya dobetu. Di sini ada alif yang di atasnya ada lingkaran kecil, namanya sifru mustaqil. Mustang panjang. Ini filter mustaqil. Sifru mustaqil qaim. Nggih, qaim. Mustaqil qaim. Mustaqil qaim. Dan ini panjenengan kalau membaca ada tanda bulat lonjong seperti ini, panjenengan harus panjangkan
kalau dalam kondisi waqaf. Misal aja saya bacanya gini. Contoh aja. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana. Itu kalau waqaf dibaca panjang, dua harokat. Karena as-sifru mustatil, lonjong. Nanti ada as-sifru mustadil, bulat. Nah, nanti kalau kita ketemu kita bahas itu. Ini sifru mustadil dulu. Nah, tapi kalau dalam kondisi wasal, yang diteruskan dibaca pendek. Oke? Wala. Nah, oke. Dan ini di sini walanya kemarin apa? Mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Artinya apa? Mad itu panjang, jaiz itu bisa, munfasil itu terpisah. Alif dengan hamzahnya terpisah, tidak satu kata. Wa sendiri, la sendiri, ana sendiri. Ya kan? La sama ana itu beda kalimat. Kalau yang satu kalimat contohnya apa Pak? Ini di an-nasr. Idza jaa, alif dengan hamzah ketemu, maka itu disebut mad wajib muttasil. Mad yang harus dibaca panjang karena sebab apa? Karena sebab apa? Ya, karena sebab bersatunya alif atau mad dengan hamzah. Kalau ini terpisah, ya, karena terpisah disebut munfasil. Dan panjangnya boleh berapa Pak? 2 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Namun yang paling utama antara ini 2 sampai dengan 4 sampai dengan 5 ini paling utama. Dipanjangkan seperti ini gitu. Ada tandanya apa namanya itu? Double tunya kayak alis gitu ya. Nah, kita kalau ngajari anak-anak, nek ana alise pokoknya entah itu mad wajib, mad jaiz dipanjangkan sepanjang 5 harokat. Wis aman pokoknya. Oke. Kita ketahui aja. Termasuk mad silah qasirah, mad lazim mutsaqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, dan mad-mad yang lainnya. Nek ada tanda bentuknya, ada alisnya, ya, alis tatuan. Tato ya. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Yang putih yang tadi benar Pak, nek menumbuhkan alis boleh. Numbuhkan alis nang obat baru boleh. Kayak numbuhkan jenggot, katanya ini boleh. Tapi tidak ada keutamaan loh. Barang siapa yang menumbuhkan jenggot, nah, dapat pahala, enggak ada. Tapi barang siapa yang membiarkan awet dua dewe pakai tang telung lencer ini dia, ngeten iki yo ora apa-apa pahalanya. Pak Usman itu oke. Itu telur nek gandulan malaikat sithik. Lumayan. Pak Bu, jenggot itu luar biasa loh. Ada bakteri Staphylococcus epidermis. Yang bakteri itu bisa mengalahkan bakteri E. coli. Orang katanya gitu. Itu diteliti oleh University College London bahwasanya seorang laki-laki yang memelihara jenggot maka imunnya lebih kuat daripada yang tidak memelihara jenggot. Tak dulu itu lebih cukurin. Bengke, berayang ada ini. Terus rambut dulu diuloke koyo wedhus ya apa sing penting sunah. Nek noloke wedhus berarti noloke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Rizki Ahmad Dahlan, pakai jenggot. Ya toh? Amus boten iki mung gawe jenggotnya. Pak Utsman ya jenggotnya dengan ini, Bro. Nggih, ngoten nggih. Ini tadi
tabi'i bidumma. Bidumma tadi apa? Idgham. Idgham apa Pak? Idgham. Idgham. Idgham ini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, yaitu idgham itu masuk bi dengan gunnah dengung, masuk dengan dengung. Dipanjangkan berapa Pak? 2 sampai dengan 3. Lebih lama. Jadi lebih indah kalau kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Contoh ini, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, padahal tidak pakai lampu, tidak pakai irama, itu akan tetap kelihatan. Coba bayangkan kalau tidak pakai wala ana 'abidum ma 'abadtum. Coba saya contohkan nadanya biar sama. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Karena itulah yang dilafadzkan oleh salah satu pemuda tabi'in yang dia membaca salah satu ayat tidak menggunakan tajwid. Apa kata Ibnu Mas'ud? Tidak seperti itu. Apa yang diajarkan oleh kekasih kami Rasulullah SAW kepada kami para sahabat. Kalau begitu ajarkanlah kepada kami wahai Abu Abdurrahman, bagaimana cara membaca Al-Quran Rasulullah itu yang diajarkan kepada kalian para sahabat. Dan caranya gini juga, gini kita mau pakai tajwid ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nanti ya. Yuk 1, 2, 3. Wala Bapak-bapak ini 1, 2, 3. Wala ibu-ibu 1, 2, 3. Tuh, Pak Kebetulan ibu-ibu yang husnul khotimah kemarin itu Sabtu juga ikut kita ngaji ya. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Abidu, 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 ma'abud, abud, sama ya. Di sini juga sama. Ini ada hukum bacaan namanya ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab itu apa Pak? Ikhfa 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 aqrab aqrab saya aqrab ikhfa ikhfa aqrab, yaitu ikhfa yang dekat. Jadi bacanya gini, antum, antum, bukan ang, bukan, atau bukan, tapi antum. Coba bedakan ini. Saya akan membaca 3 model. Yang benar yang mana? Nomor 2. Ada yang itu hampir mendekati, hampir menyentuh langit-langit mulut cara ini ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. 1, 2, 3. Wala
Dari sana. Saya coba ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. 1 2 3. Terakhir yaitu di ayat yang ke-6 panjenengan pun hafal Al-Kafirun sama Al-Ikhlas monggo dipun maos terutama di sholat maghrib di hari Jumat. Itu sunnahnya. Baca Al-Kafirun rakaat pertama, baca Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Dan di kesempatan sholat-sholat sunnah yang lainnya boleh itu diperbanyak Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.